Buntut viral perselingkuhan menantu dan mertua, pria berinisial R melaporkan istrinya N ke Polda Banten. R tak terima kasus dugaan perselingkuhannya diunggah istri ke media sosial hingga viral. Pria berinisial R bersama kuasa hukumnya mendatangi Polda Banten. Ia melaporkan istrinya N atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Pasalnya, sang istri mengunggah isu dugaan perselingkuhannya dengan mertuanya sendiri ke media sosial hingga viral. L menyebut semuanya hanya salah paham. Seperti itu. Kejadian itu cuma saya ingin curhat sama ibunya dan terjadilah kejadian itu gitu. Jadi yang disangka enggak. Biasa. Kuasa hukum pelapor menyebut pelaporan juga terkait dengan uang sejumlah 550 juta rupiah yang sudah mereka keluarkan dalam kasus ini. Polisi pun disebut sudah menerima laporan ini dan akan memeriksa 2 saksi. itu menyangkut uang ya yang kita keluarkan kemarin seperti 25, terus terakhirnya 500 juta seperti itu. Itu buat apa, Pak? Itu uang apa? Buat apa? Kita tidak tahu itu mau pemerasan atau gimana, kita nggak tahu. Intinya nanti silahkan tanya dari pihak cyber aja. Sebelumnya viral di media sosial, kasus dugaan perselingkuhan antara menantu dan mertua di Serang, Banten. Kasus berawal dari penggerebekan yang dilakukan warga dan menemukan mereka tengah berduaan di sebuah rumah kontrakan. Dari Serang, Banten, Maesa Priandi, iNews melaporkan. Puluhan bocah laki-laki di Batang, Jawa Tengah diduga menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru rebana. Kasus pencabulan ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Batang. Puluhan warga Batang ini melaporkan seorang pria berinisial MS 28 tahun warga Proyonanggan Utara, Batang ke pihak kepolisian. Pemuda tersebut diduga telah mencabuli bocah di bawah umur. Diduga ada 25 bocah laki-laki yang menjadi korban pencabulan. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban mengeluhkan rasa sakit saat buang air besar. Setelah didesak orang tuanya, korban akhirnya mengaku telah dicabuli oleh pelaku yang merupakan tetangga korban. Mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi, pelaku MS langsung melarikan diri. Hingga kini polisi masih memburu pelaku. Sementara kasus pencabulan ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Apakah pelaku sudah berhasil ditemukan? Untuk membahasnya kita akan bergabung bersama Kasat Reskrim Polres Batang AKP Yorisa Prabowo. Selamat siang Pak Yorisa. Selamat siang, Mbak. Baik Bapak, hingga siang hari ini bagaimana? Apakah pelaku sudah berhasil ditangkap Pak? Baik, terima kasih. Alhamdulillah dalam waktu yang singkat, begitu mendapatkan laporan atau aduan dari korban pencabulan, kami langsung melakukan penyelidikan dan kami langsung bertindak. Kami berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku dan pelaku saat ini sudah berhasil kami amankan dan kami periksa untuk pemeriksaan lebih intensif. Statusnya masih saksi atau sudah tersangka, Pak? Langsung kami tetapkan tersangka karena untuk para saksi korban kemudian dilengkapi dengan visum sudah tercukupi 2 alat bukti, kemudian pelaku langsung kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kami tahan. Baik, ada berapa total pelaku Bapak? Apakah ada penambahan pelaku? Untuk pelaku 1, Mbak. Oke, 1 dan korbannya apakah masih tetap 25? Untuk korban ini masih kami kembangkan lagi. Kami membuat posko pengaduan. Kami koordinasi dengan P2TP2 Kabupaten Batang. Kemudian dari korban itu sendiri sampai saat ini yang melaporkan jumlahnya ada 8. Namun tidak menutup kemungkinan korban akan bertambah. Dan kami mengimbau kepada para korban untuk segera melapor, karena nanti akan menjadikan dasar kami sebagai bahan penyidikan kami. Kalau dari keterangan pelaku dan korban, Pak, sudah berapa lama ini aksi pelaku dilakukan? Pelaku melakukan hal tersebut kepada korban itu kurang lebih sekitar hampir 1 tahun dalam waktu beberapa bulan yang lalu. Kemudian modus pelaku yang digunakan adalah mendekati korban. Kebetulan pelaku dengan korban ini saling kenal dan korban dan pelaku merupakan warga lingkungan sekitar.
Baik, kalau untuk pelaku sendiri ini statusnya apa? Apakah hanya guru rebana atau juga bisa merupakan guru agama bagi korbannya? Yeah. Untuk pelaku itu merupakan salah satu tokoh pemuda. Jadi pelaku itu aktif dalam kegiatan, salah satunya adalah sebagai pemain rebana. Kemudian di samping itu juga untuk keseharian pelaku sangat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, terutama untuk kegiatan keagamaan. Baik, tapi kalau dari pelaku sendiri keterangannya mengapa dia tega melakukan ini pada anak didiknya, Pak? Karena ketertarikan secara seksual. Untuk saat ini yang kami periksa dari keterangan pelaku. Baik. Untuk kondisi korban saat ini, apakah sudah diberikan pendampingan dan apakah korban ini sudah mulai berani untuk beraktivitas seperti biasa atau justru cenderung mayoritas dari mereka trauma, Pak? Untuk para korban, saat ini dari awal pada saat korban melapor, kami sudah koordinasi dengan P2TP2A, kemudian didampingi oleh orang tuanya. Pada saat melapor, korban secara kooperatif menyampaikan apa yang terjadi pada korban. Kemudian terkait dengan korban apakah trauma, ini masih kami dalami karena hampir semuanya korban di bawah umur. Artinya tetap kami akan melakukan trauma healing, yaitu kami menggandeng P2TP2A dengan tim psikologi Polda. Baik, terima kasih Pak Yorisa Prabowo telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sehat selalu, Pak. Pemirsa, relawan perempuan dan juga anak Partai Perindo ini mengawal sidang kasus kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Agenda sidang mendengarkan dakwaan jaksa terhadap terdakwa Steviani Christoph Bogar. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo mengawal sidang kasus kekerasan seksual yang menimpa remaja 13 tahun di kawasan Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengagendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa Steviani Christoph Bogar, 29 tahun, didakwa melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak di bawah umur. Dan ini merupakan sesuatu tindakan yang tidak manusiawi, dan kami diberikan kuasa oleh keluarga korban untuk mendampingi kasus ini. Nah, untuk ancaman hukumannya nantinya itu adalah minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Ini untuk ancaman pelaku pencabulan dan persetubuhan untuk anak. Sebagai organisasi sayap partai bernomor 16 ini, RPA Perindo akan terus memperjuangkan hak-hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ketua RT Desa Datar Kuningan, Jawa Barat diamuk ratusan warga karena terpergok selingkuh dengan istri kepala desa. Warga yang emosi mencoba memukul pelaku hingga pelaku diamankan polisi. Ratusan warga Desa Datar, Kecamatan Cidahu, Kuningan, Jawa Barat mengamuk dan menyoraki Ketua RT 01 RW 03 Dusun Pahing karena terpergok berselingkuh dengan istri kepala desa. Sejumlah warga yang tak kuasa menahan emosi bahkan melayangkan pukulan dan tendangan ke pelaku. Akibat kericuhan ini, anggota Polsek Cidahu dan Koramil setempat mengamankan pelaku agar tidak diamuk massa. Camat Cidahu membenarkan kejadian ini dan menerangkan bahwa kepala desa sudah mengetahui kecurigaan perselingkuhan istrinya dengan ketua RT. Dia betul RT dan sekaligus dia diam di rumah kepala desa, jadi ikut membantu di rumah tangga. Dia mengurus cucunya. Ini pengakuan dari kepala desa bahwa betul itu adalah RT sekaligus membantu di rumah itu, jadi tidak kelihatan. Saat ini Ketua RT 01 RW 03 Dusun Pahing masih diperiksa di Mapolsek Cidahu. Kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat.
Pemirsa, Richard Eliezer dalam persidangan menegaskan bahwa Verdi Sambo memberikan perintah dengan kata bunuh bukan hajar. Pernyataan Eliezer berbeda dengan keterangan Sambo yang mengaku hanya menyuruh menghajar Yosua. Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam persidangan lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Eliezer memberikan keterangan sebagai terdakwa untuk pertama kalinya di hadapan majelis hakim. Di persidangan, Richard Eliezer menyebut terdakwa Verdi Sambo memberi perintah bunuh bukan hajar saat menceritakan niatnya untuk membunuh Brigadir Yosua. Yosua sudah melecehkan ibu di Magelang. Terus diam lagi yang mulia, diam, nangis lagi yang mulia. Baru dia bilang, memang kurang ajar anak itu, sudah nggak menghargai saya dia sudah menghina pangkat, harkat dan martabat saya. Nggak ada gunanya pangkat saya ini kalau keluarga saya dibeginikan. Terus dia bilang ke saya, memang harus dikasih mati anak itu. Saya pada saat itu cuma diam yang mulia. Pada saat itu cuma diam. Saya merasa bingung juga yang mulia karena saya tidak tahu kan ada kejadian pelecehan itu, kan dia bilang ada pelecehan yang mulia, tapi kan saya tidak tahu itu di Magelang. Dalam keterangannya, Baradae pun mengingat bahwa Verdi Sambo bahkan sempat menjanjikan akan melindunginya jika mau membunuh Brigadir Yosua. Saat itu, Richard Eliezer mengaku tak bisa menolak perintah Verdi Sambo karena alasan tidak berani. Verdi Sambo menjadi saksi dalam sidang lanjutan perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat kemarin. Sidang yang berlangsung sejak Kamis pagi hingga Jumat dini hari menghadirkan Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Verdi Sambo dan juga Baikuni Wibowo hadir sebagai saksi mahkota. Dalam sidang ini, Sambo menyebutkan sangat percaya diri dalam membuat skenario tembak-menembak. Saat itu ia mengaku emosi hingga tak pikir panjang skenarionya dapat berdampak besar pada institusi Polri. Siapa yang datang? Capture-nya ya? Begitu ya? Percaya diri dalam hal apa nih yang saudara maksudkan? Dalam hal membuat skenario itu, karena saya pikir bahwa dengan sudah menembakkan senjata Yosua ke dinding, kemudian dengan untuk menyelamatkan Richard ada tembak menembak, ini berarti perlawanan ada di Perkap 1 2009 tentang penggunaan kekuatan ini bisa masuk yang mulia. Jadi itu mungkin yang pikiran singkat saya waktu itu, bagaimana kemudian penembakan ini bisa membantu ataupun bisa melepaskan Richard. Itu yang saya sesali terus yang mulia. Itu ya. Pemikiran pertama saudara ya? Pemikiran pertama itu. Pemikiran pertama saudara. Sehingga saudara tidak memikirkan hal-hal lain yang bisa saja timbul di situ. Ya, saya waktu itu memang emosi dan amarah mengalahkan logika saya, dan saya lupa saya ini siapa waktu itu, dan dampaknya terhadap institusi saya lupa yang mulia. Dalam sidang kemarin, Verdi Sambo mengaku sempat khawatir terkait skenario yang ia buat. Namun keterangan ART Odir yang menyebut CCTV di dalam rumahnya rusak membuat Sambo yakin tetap melanjutkan skenario tersebut. Saudara tidak melihat adanya kecurigaan dari tim olah TKP dari Polres Jakarta Selatan? Saya tidak terlalu memperhatikan. Tidak memperhatikan itu ya? Apakah mereka curiga atau tidak, dan saya yakin secara psikis pasti mereka akan mengikuti. Pada situasi saat itu, dari diri saudara sendiri, ya, ada rasa ketakutan kah, kekhawatiran kah, atau apa sehingga saudara harus bersikap seperti itu? Ketakutan, kekhawatiran pasti ada yang mulia. Ada ya? Karena saya sudah mencoba membuat skenario yang tidak benar. Yang pertama saya tanyakan setelah peristiwa itu ke Kodir, CCTV di dalam ini hidup apa tidak? Kemudian Kodir menjawab sudah lama rusak Pak. Oh gitu. Kalau CCTV itu ada, mungkin saya tidak akan lanjutkan Pak, yang mulia. Tidak lanjutkan apa itu maksudnya? Cerita skenario itu karena pasti akan terbuka. Peristiwanya bukan tembak menembak. Kalau gitu pertanyaannya adalah,
Kalau Sementara itu pemirsa, beredar video diduga Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso yang membocorkan akan memvonis mati Ferdy Sambo. Komisi Yudisial mengaku tengah menelusuri kebenaran isi video dan akan memeriksa Hakim Wahyu jika diperlukan. Dua video diduga menampilkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili kasus Ferdy Sambo Wahyu Iman Santoso beredar di media sosial. Dalam video ini dinarasikan Hakim Wahyu membocorkan vonis Ferdy Sambo kepada Kabarreskrim Polri. Wahyu menyebut akan memvonis Ferdy Sambo. Bukan, masalahnya dia nggak masuk akal banget dan nembak pakai pistol Joshua, tapi ya nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya nggak akan dia terus harus dia ngaku kan, saya bilang saya nggak butuh pengakuan. Betul. Mas Wahyu ngomong gitu, saya tidak butuh pengakuan. Betul. Saya nggak butuh pengakuan. Kita bisa menilai sendiri. Iya. Nah, saudara itu kan hanya saudara mau buat kayak gitu. Kemarin menurut saya sebenarnya udah gatal, nanti saya bilang. Dalam video ini ada pula seorang wanita yang tengah berbincang bersama pria diduga Hakim Wahyu. Keduanya juga membahas vonis Sambo. Menanggapi ini, pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumanto mengaku belum memastikan kebenaran video. Sementara Hakim Wahyu menolak berkomentar. Pak Hakim, izin soal video TikTok yang menyatakan Bapak itu menyatakan vonis Sambo itu seumur hidup gimana Pak? Juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting mengaku sudah mendapatkan kedua video dan tengah menelusuri kebenaran isi video. Pihaknya pun akan meminta keterangan Hakim Wahyu Iman Santoso jika dibutuhkan. Kalaupun dibutuhkan, jadi sekali lagi sifatnya kalaupun sangat-sangat dibutuhkan, baru kita kemudian bukan memanggil, bukan memeriksa ya, tapi memintai keterangan terlebih dahulu yang mengenai video ini dan konteksnya, gitu ya, terhadap hakim yang bersangkutan. Jadi ini langkah-langkah yang paling terakhir yang dilakukan oleh Komisi Yudisial atau the last resort ya dari upaya Komisi Yudisial. Nah, sekarang kita sedang melakukan telaah secara internal, dan yang ke depan kita akan juga melibatkan ahli untuk menganalisis video ini secara forensik digital. Gitu. Persidangan kasus pembunuhan Yosua sudah bergulir lebih dari 90 hari. Sidang para terdakwa digelar secara maraton di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim juga sudah turun gunung memeriksa TKP rumah Ferdy Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Kini, publik menantikan putusan hakim yang seadil-adilnya terhadap kelima terdakwa. Tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat.